Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Dhammo Buddhayo. Baiklah rekan-rekan dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kembali saya menyapa Anda melalui channel ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 November 2023. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang isu politik nasional, tentang cawe-cawe Pak Presiden, tentang cawe-cawe Pak Jokowi yang dikaitkan dengan pemilu presiden, kemudian ada pemilu legislatif 2024 ke depan. Hal yang ingin saya sampaikan tentang isu cawe-cawe presiden, tentunya pandangan atau pendapat saya pribadi. Jadi ketika Pak Jokowi sebagai presiden mengatakan statement atau pernyataannya akan cawe-cawe berkaitan dengan pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Ya, ini terjadi pro kontra di tengah masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi saya berusaha untuk berada pada posisi yang tidak memihak kedua kelompok itu. Artinya kita mencoba netral saja. Jadi mudah-mudahan kata cawe-cawe yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini konotasinya positif. Karena apa? Karena beliau sebagai presiden, sebagai kepala negara, bisa saja cawe-cawe itu dimaknai sebagai hal yang positif. Dalam artian beliau punya tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan lancar. Harapan positifnya seperti itu. Kemudian juga harapannya, tentunya pandangan saya, mudah-mudahan dengan cawe-cawenya itu beliau bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu di 2024 itu berjalan secara luber jurdil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Harapannya tentunya seperti itu. Namun setelah beliau menyampaikan pernyataan itu, terjadi peristiwa-peristiwa yang semakin memantik publik. Namun meskipun publik terpantik, tetap saja ada pendulum atau kutub pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian muncul peristiwa berikutnya setelah kata cawe-cawe, yaitu koalisi Indonesia Maju yang dimotori oleh Gerindra, kemudian ada Golkar, PAN, kemudian ada PSI dan beberapa partai lainnya termasuk Gelora di dalamnya mencalonkan pasangan Pak Prabowo dengan Gibran, putra Pak Jokowi yang masih menjabat sebagai wali kota. Hal ini pun memantik polemik dikaitkan dengan putusan MK, di mana ketua MK pada saat memutuskan perkara itu masih berhubungan, katakanlah masih ada hubungan kekerabatan dengan Pak Jokowi, iparnya Pak Jokowi, Anwar Usman, ketua MK. Nah, ini terjadi pro kontra juga di tengah masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra, sehingga bisa dikatakan banyak juga yang kontra ini bahasanya akhirnya membuli Pak Jokowi beserta keluarganya, membuli Pak Jokowi, membuli Pak Anwar Usman, membuli Gibran, bahkan sekarang sudah mulai membuli Ibu Iriana. Ini tentunya satu fenomena yang bisa dikatakan cukup menarik karena mungkin baru terjadi di Indonesia, keluarga presiden, satu keluarga itu dibully. Kemudian setelah peristiwa itu kembali lagi terjadi peristiwa yang pada saat sebelum Gibran dicalonkan oleh Pak Koalisi Indonesia Maju, putra beliau, terjadi peristiwa yang menarik berkaitan dengan isu politik. Baru masuk anggota PSI, kemudian kurang lebih 2 hari ketiganya sudah ditunjuk atau diangkat menjadi ketua umum. Nah, kembali lagi publik Indonesia itu terhentak dengan fenomena ini. Artinya apa? Peristiwa-peristiwa ini yang tidak mungkin terjadi seketika, artinya pastilah kemungkinan besar, bahasanya lebih halus, kemungkinan besar ada proses perencanaan sebelumnya, sehingga wajar saja ada publik yang kontra berkaitan itu. Nah, kemudian jika kita hubungkan cawe-cawe presiden terkait dengan peristiwa-peristiwa berikutnya,
Gibran dicalonkan, Anwar Usman selaku Ketua MK memberikan ruang untuk perubahan putusan yang diajukan oleh seorang pemuda dari Solo. Kemudian hasil putusan itu digunakan oleh Gibran bisa melanggang menjadi calon wakil presiden. Kemudian Kaisang menjadi ketua PSI hanya dalam waktu 2-3 hari. Dan peristiwa Kaisang menjadi ketua umum ini mungkin satu-satunya terjadi di dunia. Karena belum pernah mungkin di belahan dunia manapun seseorang masuk anggota partai politik kemudian dalam waktu yang begitu singkat langsung menjadi ketua umum. Nah, bahkan ada bahasanya jangan-jangan partai ini sebelumnya jangan-jangan memang dibentuk oleh atau didirikan oleh keluarga Pak Jokowi. Jangan-jangan bahasanya. Nah, ketika peristiwa-peristiwa ini kita hubungkan dia dengan tuntutan reformasi 1998, di mana akar persoalan atau 6 tuntutan reformasi 98 itu salah satunya itu adalah menuntut agar dilakukan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini masuk kategori KKN? Ini menjadi debatable, terutama nepotisme. Ada bahasanya lagi dinasti politik. Ya. Nah, jika itu dikaitkan dengan nepotisme dan dinasti politik, lalu bagaimana kembali lagi kita review tuntutan reformasi 98, di mana salah satu harapan masyarakat melakukan perubahan 98 adalah demokratisasi itu menjadi semakin bagus. Tidak lagi otoritarian sebagaimana masa Orde Baru sebelumnya. Nah, apabila kita cermati secara sederhana, ya fenomena antara bahasa atau pernyataan Pak Jokowi cawe-cawe yang tadi saya katakan harapan saya secara pribadi netral dulu menilai, semoga positif. Namun sepertinya harapan saya itu bias, tidak terpenuhi. Karena peristiwa-peristiwa ikutannya itu cenderung menampilkan yang namanya upaya untuk menyehatkan demokrasi. Upaya untuk semakin membuat tumbuh berkembang demokrasi itu sendiri. Artinya hal yang namanya inklusivitas itu jauh. Itu kacamata saya ketika saya melihat fenomena terakhir ini. Dan ini tentunya menjadi sebuah ancaman bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga kepada kita semua iklim demokrasi kita ini. Bisa menjadi ancaman bagi iklim demokrasi kita ini. Meskipun narasi mengkonter dari kelompoknya Gibran, keluarga Pak Jokowi misalnya, bahwa ini momentum anak muda. Justru apa yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisang ini justru mengkerdilkan generasi muda yang lain. Dan tidak bisa dikatakan bahwa kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisang ini mewakili semua pemuda di Indonesia, tidak bisa. Karena Gibran bisa melanggeng itu dengan proses yang bisa dikatakan mengorbankan pamannya sendiri yang terbukti dari putusan MK itu melakukan pelanggaran berat. Kemudian peristiwa yang dilakukan oleh Kaisang, meskipun itu tidak salah secara hukum, tetapi dari sisi etika politik tidak pernah ada mungkin di belahan bumi lain. Orang masuk partai 2 hari kemudian hari ketiga menjadi ketua umum. Ini sebenarnya sangat bertentangan dengan semangat inklusif. Sangat bertentangan mungkin dengan upaya tuntutan reformasi tadi yang berharap perkembangan demokrasi itu semakin bagus, iklim demokrasi tumbuh semakin bagus, muncul yang namanya kesamaan hak bagi setiap orang, dalam hal ini yang lebih spesifik lagi pemuda-pemuda. Pertanyaan kritisnya, apa mungkin seandainya Gibran tidak menjadi anak atau putra kandungnya Pak Jokowi bisa memperoleh tiket cawapres? Kemudian apakah yang kedua, apakah mungkin Kaisang jika tidak menjadi anak Presiden Jokowi bisa mendapatkan kursi ketua umum itu? Nah, ini menjadi catatan penting untuk kita semua, terutama seluruh generasi muda di tanah air. Gunakan hati nuranimu yang paling dalam. Jangan bohongin nuranimu. Jadi peristiwa-peristiwa ini menjadi momentum bagi kita semua untuk tidak salah menentukan pilihan pada hari H nantinya. Jadi saya tidak boleh menggiring Anda,
tetapi gunakan pikiran jernih Anda. Baca hati nurani Anda. Jangan sampai kita salah pilih. Karena kesalahan kita yang hanya tidak sampai 1 menit di tengah TPS itu akan menjadikan korban kita semua selama 5 tahun bahkan bisa 10 tahun ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pernyataan Presiden Jokowi tentang cawe-cawe dan peristiwa-peristiwa berikutnya yang tidak jauh dari tidak jauh dari keluarga, peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh keluarga beliau. Mudah-mudahan vlog pada malam hari ini bisa menjadi referensi untuk kita semua dalam rangka nanti menentukan pilihan kita pada hari H pemilu 2024. Akhirnya saya tutup vlog malam hari ini dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dari Bali. Terima kasih. Selamat malam.